Netizen pernah nggak sih udah berat banget nih matanya, udah ngantuk berat tapi kok sulit banget untuk tidur? Atau udah tertidur tapi sering nih kebangun-bangun di tengah malam karena tidurnya nggak pulas? Faktanya, kesulitan kita untuk tidur atau yang sering disebut sebagai insomnia bukanlah hal yang mudah untuk dijelaskan. Bukan cuma soal karena terlalu banyak konsumsi kafein atau stres pada saat bekerja, tapi juga ada beberapa faktor yang mungkin banyak orang nggak tahu bahwa itu berkorelasi sama insomnia. Misalnya kayak perut kembung. Lah, korelasinya apa ya? Yuk kita bahas lebih mendalam pada video kali ini beberapa menit ke depan bersama aku Naurah dari Eating. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasannya, please untuk subscribe dulu channel ini dan juga nyalakan loncengnya ya. Ini dia ABCD about insomnia yang rugi banget kalau kalian nggak tahu. A. Apa itu insomnia? Insomnia adalah kondisi di mana seseorang tidak cukup durasi tidurnya atau tidak berkualitas tidurnya walaupun memiliki waktu yang cukup untuk tidur. Insomnia ini secara prevalensi atau populasi cukup besar loh netizen, di mana di Indonesia sendiri 1 dari 10 orang Indonesia mengalami insomnia. Insomnia dari durasi terjadinya bisa dibagi menjadi 2, yaitu insomnia yang jangka pendek, ada juga insomnia yang kronis atau jangka panjang. Kalau insomnia yang jangka pendek pastinya untuk kemunculan durasinya nggak terlalu lama, bisa harian atau mingguan. Dan biasanya penyebabnya juga suatu yang masih bukan jangka panjang ya, misalnya kayak adanya stres atau dinamika kehidupan yang biasanya bikin kita kepikiran, itu merupakan salah satu hal yang memicu insomnia jangka pendek ini. Namun untuk insomnia jangka panjang biasanya penyebabnya ini itu sulit untuk dijelaskan dan mungkin ada beberapa yang merupakan efek dari gangguan kesehatan tertentu. Nah, ada beberapa nih indikasi gejala yang menunjukkan bisa jadi netizen mengalami insomnia. So, beberapa gejala ini harus diperhatikan dan bisa jadi itu adalah indikasinya. Yang pertama adalah kesulitan tidur. Yang kedua, sering terbangun di malam hari. Yang ketiga, sulit kembali tidur setelah bangun. Keempat, bangun dengan keadaan tidak segar dan masih lelah. Yang kelima, mengantuk di siang hari. Keenam, kesulitan untuk berkonsentrasi. Dan yang ketujuh, agak sensitif jadi mudah marah. Kekurangan tidur itu merupakan hal yang tidak bisa disepelekan netizen karena krusial banget. Efeknya ini langsung bisa dirasakan oleh tubuh. Misal sistem kekebalan tubuh kita itu langsung menurun, biasanya jadi gampang kena penyakit. Atau dari segi potensi penyakit yang bisa menyerang kita di kemudian hari itu juga akan semakin meningkat. Khususnya penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, dan juga obesitas. Selain itu nih, bagi cewek-cewek ini juga krusial banget nih, kurang tidur itu bisa ada efeknya langsung kepada kesehatan kulit kita. Jadi nampak banget ya dan kasat mata. Biasanya orang-orang yang kurang tidur itu nantinya tampakan kulitnya akan lebih kusam, pucat, dan lebih besar peluangnya muncul penuaan secara dini. Biasanya ada kerutan-kerutan halus. B. Bagaimana bisa ya insomnia itu terjadi? Sebenarnya ada 4 penyebab terjadinya insomnia. Yang pertama, faktor stres. Jadi, adanya stres yang pasti dimiliki oleh semua orang itu bisa mengganggu regulasi yang terjadi dalam tubuh kita. Salah satu contohnya adalah dengan membuat adanya produksi hormon kortisol oleh kelenjar adrenal itu bisa terhambat. Nah, hal ini dapat mengganggu siklus tidur bangunnya manusia sehingga kita itu kalau sedang tertidur itu akan sulit untuk tertidur pulas. Selain itu, ada juga hormon yang bisa terganggu nih kalau misalnya ada stres yang banyak dan imbasnya kepada kesulitan kita untuk tidur ataupun perasaan kita yang sulit untuk terregulasi dengan baik, yaitu produksi hormon serotonin dan melatonin. Dimana ujung-ujungnya bisa jadi kedua hal tersebut, entah itu perasaan yang kurang bisa terregulasikan ataupun tidur yang tidak pulas dapat menyebabkan insomnia. Yang kedua adalah kebiasaan tidur yang buruk. Kebiasaan tidur buruk yang dimaksud itu ada beberapa netizen. Yang pertama mungkin karena jadwal tidur yang tidak teratur. Memang umumnya kita harus menetapkan waktu tidur yang sekiranya tidak terlalu jauh berbeda antar hari ke harinya. Dan yang kedua adalah kebiasaan kita untuk menggunakan gadget atau gawai sebelum tidur. Efek dari cahaya atau paparan dari gadget itu tuh punya yang namanya efek cahaya biru, di mana pada saat terpapar ke tubuh atau ke mata itu dapat mempengaruhi dan bisa dikatakan menghambat produksi hormon melatonin yang punya peranan untuk meregulasi pola tidur kita.
Yang ketiga, konsumsi minuman berkafein. Kafein sebenarnya punya pola kerja di mana seperti yang kita tahu biasanya kalau kita ngantuk atau kita lemes itu minum kopi ataupun teh yang punya kadar kafein dan kita awake. Sebenarnya analoginya itu benar karena pada saat kita mengkonsumsi kafein, sistem saraf pusat kita, denyut jantung dan overall alertness kita, tubuh kita secara umum itu akan meningkat. Dampaknya adalah membuat tubuh kita itu kurang rileks sehingga sulit untuk melemah otot-ototnya dan tertidur pulas. Bahkan nih untuk orang yang mengkonsumsi kafein dan berhasil untuk tidur, biasanya kualitas tidurnya menurun. Dan yang keempat adalah kondisi medis tertentu. Misalnya kayak gangguan kecemasan, depresi, ataupun gangguan kronis lainnya. Ingat ya, 4 faktor tadi sebenarnya adalah faktor utama, so memang ada faktor lain yang bisa bersumbangsi pada kemunculan insomnia. Salah satunya adalah makanan. Makanan yang tinggi lemak, makanan yang pedas, dan minuman berkarbonasi itu dapat menyebabkan perut kita kembung. Kalau perut kita kembung, pasti kan ada sensasi rasa tidak nyaman ya pada perut. Alhasil kita akan sulit juga untuk tertidur pulas. Dan salah satunya makanan yang sering digadang-gadang sehat, yaitu makanan yang tinggi serat juga ternyata bisa membuat perut kembung. Karena memang organ pencernaan kita itu butuh effort yang ekstra untuk mencerna si serat ini. Nantinya pada saat kita tertidur dan organ pencernaan ini bekerja lebih keras, alhasil tidur kita tidak berkualitas karena tubuh masih bekerja dengan effort yang sekeras itu pada saat kita tertidur pulas. C. Cara mencegah dan mengatasi insomnia itu kayak gimana sih? Ini dia beberapa cara ala eating yang wajib kalian tahu. Yang pertama, ciptakan jadwal tidur yang teratur. Pada prinsipnya nggak perlu exact hour gitu ya, tiap hari kita harus tidur, tapi setidaknya titik sekitaran jamnya itu, around-nya itu sama lah netizen. Dimana kalau misalnya kita sudah membiasakan jam waktu tidurnya itu mirip-mirip, biasanya secara psikologis tubuh itu akan mengikuti pola itu, terbiasa dengan pola itu, dan nantinya secara otomatis tubuh dan juga otak kita, mata kita juga akan mengantuk, terkantuk di waktu yang sama. Yang kedua, lakukan beberapa kegiatan relaksasi sebelum tidur. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan nih sebagai upaya relaksasi, misalnya mandi air hangat, membaca buku, minum minuman yang hangat, membersihkan diri, ataupun membersihkan kamar di sekitar. Beberapa penelitian itu memang sepakat ya bahwa pada saat kita mandi air hangat, khususnya untuk penderita insomnia, itu dapat membantu proses relaksasi otot. Hasil pada saat otot itu relaksasi, kita akan lebih mudah terkantuk. Ketiga, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Banyak yang memang merekomendasikan sebenarnya saat kita tidur itu harus prepare banget. Jadi memang ruangannya itu harus di-set sedemikian rupa dan disarankan sekali untuk memisahkan nih antara space untuk tidur dan untuk berkegiatan sehari-hari. Jadi secara psikologis tubuh kita itu sudah prepare pada saat memasuki ruangan tersebut ataupun tempat tersebut, tubuh itu akan otomatis rileks dan terkantuk untuk bisa siap tertidur pulas. Keempat, olahraga teratur. Jadi pada saat kita olahraga kan akan ada feeling happy ataupun releasing stress ya, dan hal tersebut tuh terjadi karena dari dalam tubuh kita itu diproduksi yang namanya hormon endorfin. Ini yang bisa membuat regulasi tubuh kita termasuk untuk tidur tadi bisa lebih lancar. Dan yang kelima, pastikan jika insomnia ini tidak kunjung membaik, please untuk segera datang ke tenaga kesehatan yang profesional, dokter, untuk mengonsultasikan kira-kira apa sih penyebab dari insomnia ini dan cara mengatasinya. Nantinya bisa diberikan solusi yang spesifik dengan kondisi masing-masing individu. Tadi kan juga sempat disampaikan tuh bahwa ada beberapa macam makanan yang bisa memicu kita tuh sulit untuk tidur. Ini dia beberapa tips dan triks untuk mengkonsumsi makanan agar tidak membuat kita sulit untuk tidur. Yang pertama, pada saat kita mau makan nih menjelang waktu tidur, ya minimal H-2 jam, itu pilihlah makanan-makanan yang rendah lemak dan rendah serat. Yang kedua, hindarilah makanan yang pedas dan minuman berkarbonasi, pastinya menjelang tidur tadi. Yang ketiga, batasi konsumsi kafein dan alkohol di malam hari. Keempat, perhatikan porsi makan ya, khususnya untuk menjelang tidur, jangan sampai terlalu banyak. Karena kalau kita makan terlalu banyak sebenarnya dapat memicu adanya reflux asam lambung. Kalau misalnya kita reflux asam lambung, kan biasanya gejalanya adalah perut kembung, alhasil kita nggak rileks dan sulit untuk tidur. Yang kelima, pertimbangkan untuk makan makanan yang punya kandungan triptofan. Beberapa contoh makanannya kayak ayam, telur, ataupun yogurt.
Nah, makanan-makanan triptofan ini tuh punya manfaat untuk dapat meningkatkan produksi serotonin dan melatonin, yaitu kedua hormon yang punya peranan untuk mengatur regulasi tubuh manusia. D, dengerin tuh, jangan sampai netizen kena insomnia ya. Sekarang udah tahu kan kenapa insomnia itu bisa terjadi pada seseorang dan gimana cara-cara untuk mengatasinya. Nanti lakukan ya netizen tips dan trik yang sudah diberikan sebelumnya. Bagi netizen yang mau mulai mengatur waktu tidurnya bisa lebih cukup dan berkualitas, plus juga melengkapinya dengan pola hidup yang sehat melalui makanan dan minuman yang bergizi, berkualitas dan juga sustainable, bisa banget untuk cek e-commerce-nya Eating nih yang ada di Tokopedia dan juga Shopee. Linknya ada di pojok kanan atas. Oh iya, netizen, kalian boleh banget kok drop ide mengenai gangguan kesehatan lain yang baiknya kita bahas di video selanjutnya di kolom komentar ya. Please klik like dan juga share ke seluruh teman dan keluarga kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa selesai menonton video ini untuk subscribe dulu dan juga nyalakan loncengnya. See you on the next video, netizen. Bye-bye.